Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Amal Qurani dari Prodi Sistem Informasi 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran dalam e-bisnis. Penjelasannya ialah sistem pembayaran dalam e-bisnis mencakup berbagai metode yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran secara online, mulai dari kartu kredit, transfer bank, hingga dompet digital. Jenis-jenisnya ialah ke-1, pembayaran elektronik seperti e-payment. Definisinya ialah pembayaran elektronik adalah metode pembayaran yang dilakukan melalui jaringan elektronik seperti internet biasanya. Contohnya seperti internet banking. Layanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi perbankan melalui situs bank. Lalu yang kedua ialah e-wallet atau dompet digital. Definisinya ialah dompet digital adalah aplikasi atau platform yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang secara digital dan melakukan transaksi secara online. Contohnya seperti OVO. Dompet digital yang populer di Indonesia memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran, transfer uang, dan mendapatkan cashback. Lalu selanjutnya yang ketiga, contoh ketiga ialah uang elektronik seperti e-money. Definisinya ialah uang elektronik ialah uang yang disimpan dalam bentuk digital dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Contohnya seperti kartu prabayar. Lalu jenis yang keempat ialah uang virtual. Definisinya ialah mata uang yang digunakan dalam lingkungan digital dan seringkali dalam konteks game atau platform online. Contohnya ialah seperti Bitcoin. Bitcoin ialah mata uang kripto yang paling terkenal dan digunakan untuk transaksi online. Definisi yang kelima ialah sistem pembayaran berbasis QR code. Definisinya ialah metode pembayaran yang menggunakan QR untuk melakukan transaksi. Pengguna cukup memindai QR untuk melakukan pembayaran. Contohnya seperti QRIS, Quick Response Code Indonesia Standard. Ialah standar QR code untuk pembayaran di Indonesia. Lalu jenis yang keenam ialah NFC, seperti sistem pembayaran berbasis NFC, Near Field Communication. Definisinya ialah teknologi yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain ketika berada dalam jarak dekat. Contohnya seperti Apple Pay dan Google Pay. Layanan yang memungkinkan pengguna untuk pembayaran smartphone mereka. Lalu selanjutnya payment gateway dan digital wallet. Di sini payment gateway ialah dua komponen penting dalam ekosistem pembayaran online dengan menghubungkan antara pembeli, penjual, dan bank. Kedua sistem ini saling melengkapi dalam memfasilitasi transaksi online yang aman dan efisien. Lalu keamanan terhadap transaksi digitalnya ialah 1. Phishing. Ialah taktik di mana penyerang mencoba untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi dan nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email atau situs web palsu. Lalu yang kedua, keamanannya ialah malware. Perangkat lunak berbahaya yang dapat mencuri informasi pribadi atau merusak sistem. Malware di sini dapat diinstal melalui dua komponen penting dalam ekosistem pembayaran online dengan menghubungkan antara pembeli, penjual, dan bank. Kedua sistem ini saling melengkapi dalam memfasilitasi transaksi online yang aman dan efisien. Lalu keamanan terhadap transaksi digitalnya ialah 1. Phishing. Ialah taktik di mana penyerang mencoba untuk mendapatkan informasi sensitif seperti
seperti kata sandi dan nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email atau situs web palsu. Lalu yang kedua keamanannya ialah malware. Perangkat lunak berbahaya yang dapat mencuri informasi pribadi atau merusak sistem. Malware di sini dapat diinstal melalui unduhan yang tidak aman atau lampiran email. Lalu yang ketiga DDoS ialah Distributed Denial of Service. Serangan yang bertujuan untuk membuat layanan online tidak tersedia dengan membajiri server dengan lalu lintas yang berlebihan. Lalu peran pengguna dalam keamanan transaksi digitalnya menggunakan kata sandi yang kuat, seperti menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol untuk membuat kata sandi yang sulit ditebak. Lalu memperbarui perangkat lunak secara berkala, berhati-hati terhadap phishing, lalu menggunakan jaringan yang aman, jaringan WiFi publik, melakukan transaksi keuangan, dan menggunakan VPN, Virtual Private Network, untuk meningkatkan keamanan dan saat terhubung ke internet. Lalu metode keamanannya di sini yang pertama enkripsi. Proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Enkripsi SSL, Secure Socket Layer, dan TLS Transport Layer Security ialah standar yang umum digunakan untuk melindungi data yang ditransmisikan antara pengguna dan server. Lalu kedua, metode keamanannya ialah autentikasi dua faktor, metode yang memerlukan dua bentuk verifikasi. Lalu yang terakhir, tokenisasi, proses mengganti informasi sensitif dengan token yang tidak memiliki nilai intrinsik. Di sini regulasi dan standar keamanan. Standar keamanan yang ditetapkan untuk melindungi informasi kartu kredit dan debit. Keduanya ialah GDPR, General Data Protection Regulation, regulasi Uni Eropa yang mengatur perlindungan data pribadi dan privasi individu. Lalu yang ketiga, ISO IEC 27001, standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi seperti ISMS, yang membantu organisasi mengelola keamanan mereka. Lalu di sini terakhir kesimpulannya ialah keamanan transaksi digital sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam perdagangan elektronik dan layanan keuangan online. Ancaman seperti phishing, malware, dan serangan man in the middle menuntut penyedia layanan dan pengguna untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang efektif seperti enkripsi, autentikasi dua faktor, dan tokenisasi. Berikut penjelasannya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.